Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Kartika Dwi Jayarni, calon guru penggerak angkatan 9, berasal dari SMP Negeri 3 Luk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Dalam modul ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai ialah 1. CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, calon guru penggerak menyusun bakca menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Berdasarkan tujuan pembelajaran kali ini, maka sudah selayaknya saya sebagai calon guru penggerak memiliki visi yang saya buat dan memiliki prakarsa perubahan yang diselaraskan dengan visi yang ada di sekolah. Kemudian dari visi saya dan visi sekolah diselaraskan untuk mencapai tujuan bersama untuk membuat suatu perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Untuk membuat suatu perubahan dalam menjalankan visi dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan model tahapan bakja. Inquiry apresiatif ialah salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan. Inquiry apresiatif merupakan salah satu paradigma yang dapat digunakan karena inquiry apresiatif atau biasa disingkat dengan IA sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Pendekatan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Dengan demikian, dalam implementasinya, inquiry apresiatif dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Sedangkan bakja itu sendiri merupakan model manajemen perubahan yang dapat kita gunakan dengan beberapa tahap yang disingkat dari beberapa huruf bakja. B yaitu buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Adapun visi saya yaitu terwujudnya murid yang unggul, religius, berkarakter, bernalar kritis, dan inovatif sesuai profil belajar Pancasila. Berdasarkan visi tersebut, saya berusaha membuat suatu prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi serta menyenangkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya menentukan prakarsa perubahan tersebut berdasarkan komponen visi bernalar kritis dan inovatif, karena diharapkan dari pembelajaran yang berdiferensiasi dapat meningkatkan kemampuan murid untuk berinovasi sehingga dapat bernalar kritis. Untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut, maka saya mencoba membuat tahapan pelaksanaan berdasarkan tahapan model bakja. Yang pertama yaitu membuat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang harus saya lakukan
untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang menyenangkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid? Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan yang dapat saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu mencari referensi cara merumuskan dan menyusun asesmen diagnostik non-kognitif untuk menentukan kebutuhan belajar murid berdasarkan gaya belajar. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik dengan cara mengisi kuesioner atau dengan wawancara langsung. Tindakan yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan tindakan yang keempat yaitu berdiskusi bersama murid mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Tahapan berikutnya yaitu ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang muncul yaitu, siapa sajakah teman sejawat di sekolah yang sudah pernah mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi yang menyenangkan? Pertanyaan kedua, situasi apa saja yang dapat saya lihat dalam pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bagi murid? Pertanyaan ketiga, aktivitas apa saja yang menurut murid membuat pembelajaran itu menyenangkan? Dan pertanyaan terakhir, keterampilan apa yang sudah dimiliki dan membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Dari pertanyaan tersebut, saya dapat melakukan tindakan atau penyelidikan untuk menjawabnya. Yang pertama, melakukan wawancara terhadap rekan sejawat yang memiliki pengalaman melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, melakukan diskusi bersama kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan tindakan yang ketiga yaitu mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bisa diterapkan. Bisa melalui wawancara, studi literatur, mencari contoh praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi melalui berbagai sumber. Dan salah satunya adalah melalui platform Merdeka Mengajar. Tahapan selanjutnya yaitu gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang dapat muncul dalam tahapan ini yaitu 1. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan telah berjalan baik? Yang kedua, bagaimana perasaan saya dan murid jika bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Yang ketiga, harapan apa yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan tersebut? Dari pertanyaan tersebut, tindakan atau penyelidikan yang dapat saya lakukan yang pertama, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon pertanyaan murid melalui survei tentang mengapa cara belajar masing-masing kelompok murid berbeda. Yang kedua, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan murid melalui survei, misalnya dengan tidak menghakimi murid. Yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon murid atas kesalahan yang mereka buat saat pembelajaran berdiferensiasi melalui wawancara, sehingga murid tidak takut dalam mengambil keputusan saat pembelajaran dan berani untuk memperbaikinya. Dan yang keempat, guru dan murid membuat harapan dan evaluasi mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi. Tahapan selanjutnya ialah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan pada tahapan ini dapat saya wujudkan dengan apa langkah awal yang bisa dilakukan
untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan belajar murid di kelas? Pertanyaan kedua, apa langkah terobosan yang dilakukan untuk menguatkan praktik pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini? Keempat, apa tindakan-tindakan yang mendukung proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Dan pertanyaan terakhir, berapa lama waktu untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan murid dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Berdasarkan pertanyaan ini, tindakan yang dapat dilakukan untuk menjawab yaitu 1. Membuat daftar pertanyaan diagnostik non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar murid. Yang kedua, membuat daftar contoh-contoh praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, merancang tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan murid. 4. Membuat modul ajar, media pembelajaran, LKPD yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran sesuai gaya belajar dan kebutuhan murid. Yang kelima, membuat target pencapaian dari pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir, mengkondisikan situasi belajar agar dapat menyenangkan murid. Tahapan terakhir yaitu atur eksekusi. Dalam tahapan kali ini, pertanyaan yang dapat dibuat yaitu siapa yang akan mengarahkan dan memantau proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? 2. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan di kelas? 3. Kapan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan ini akan diterapkan? Dan keempat, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Berdasarkan pertanyaan tersebut, tindakan yang dapat diambil yang pertama, memohon dukungan kepala sekolah serta mengajak rekan sejawat guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan. Tindakan kedua, membuat daftar siapa saja yang terlibat untuk mengobservasi dan melakukan supervisi memantau kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. 4. Selalu melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran sebagai bahan evaluasi diri, serta mengembangkan hasil refleksi menjadi tindak lanjut ke depan. Demikian tahapan model Bagja yang dapat dilakukan untuk melaksanakan suatu prakarsa perubahan terhadap diri dan juga sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salam guru penggerak, salam guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.